Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi ya dengan saya Hermanto Sardan di channel YouTube ini. Jadi sudah lama sekali saya nggak update ya. Jadi ini kira-kira apa namanya hutang saya aja ke teman-teman. Ke banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan kapan Mas Herman, Mas AS, YouTube-nya diupdate kembali gitu ya. Jadi start 2022 ini mudah-mudahan saya bisa rutin seperti dulu lagi, seperti 2020 minimal satu minggu sekali lah ada video yang saya rilis. Syukur-syukur jika banyak hal yang bisa saya jelaskan, saya bahas satu minggu bisa dua video kira-kira seperti itu. Oke, untuk yang pertama ini saya akan share video. Video ini sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu ya diambilnya. Jadi waktu itu saya isi acara iPod Look, jadi Outlook di iPod Sekuritas. Ini ada rekamannya, sudah beberapa poin sudah saya sesuaikan. Kemudian saya juga highlight beberapa lokasi video, jadi teman-teman nanti bisa lebih gampang mau nonton yang mana. Ini membahas tentang energi, basic materials, and industrial recovery during a pandemic. Jadi teman-teman silahkan ditonton, menarik sekali ya. Jadi ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman sebenarnya komoditi itu nanti tahun 2022 seperti apa, kemudian kenapa sih komoditi nggak naik-naik, lalu isu ESG itu sebenarnya seperti apa. Nah itu akan saya sudah saya jelaskan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan saya update lagi video-video selanjutnya. Terima kasih, silahkan ditonton. Market Outlook 2022 ya. Hari ini kita ngomongin energi, basic materials, industrial, recovery during pandemi. Next. Oke, ini skupnya ya. Nanti yang kira-kira kita pelajari, yang kira-kira kita bahas ya. Perkenalan sektornya itu apa aja, karena Bursa Efek Indonesia itu ada kalau nggak salah di tahun ini itu ada perubahan. Jadi ada perubahan klasifikasi. Saya juga ada beberapa yang saya juga sempat bingung, yang tadinya masuk ke sektor A misal sekarang dimasukkan ke sektor B. Tapi anyway itu sih nggak ada masalah ya. Yang penting kita ngerti, kita kenal. Yang penting itu kita ngerti emiten itu bidangnya apa, bisnisnya apa gitu. Bagaimana kondisi pada masa pandemi dari sektor energi, basic material dan industri. Nah ini kondisi di masa pandemi ini sebenarnya sudah lewat, tapi anyway nanti nggak apa-apa ya, sekilas saja. Halo, Mas Rifki ada? Halo Pak, ya. Kenapa Pak? Ada suara-suara yang masuk ya? Kayaknya belum ada nih Pak. Sorry Pak, boleh dilanjutkan langsung aja Pak, silakan. Oke ya. Nanti mungkin bisa bilang next ya Pak, kalau untuk next slide-nya Pak. Oke. Nah, pertama di sektor energi ya. Nah, sektor energi itu cakupannya ini ya. Ini emiten-emiten yang ada di sektor energi. Ada di minyak dan gas itu ada Pegas, Medco, Akra, Elsa. Jadi gini teman-teman. Di bawah sektor-sektor ini tuh emitennya banyak sekali, tapi saya coba pilihkan, saya coba tampilkan hanya beberapa yang menurut saya relevan, menurut saya yang saya tidak bilang saham-saham yang saya tulis di sini layak beli ya, tapi maksud saya begini, kalau saya tuh mindsetnya, otak kita ini kita gunakan untuk mikir hal-hal yang kira-kira berguna aja gitu loh, hal-hal yang kira-kira wah nggak bakalan kita pakai itu nggak perlu dipikirkan. Jadi kalau ada emiten-emiten yang menurut saya kira-kira ya small cap, kemudian kondisi perusahaannya nggak bagus, kemudian prospeknya juga nggak ada, saya pikir saya nggak perlu tulis kira-kira begitu. Jadi teman-teman nanti kalau wah kok nama saham ini kok nggak ada ya Mas AS, itu boleh ditanyakan. Tapi menurut saya yang nggak saya tulis kemungkinan ya masuk kategori itu, yang kira-kira udahlah nggak usah dipikirin ya gitu ya. Minyak dan gas ada saham-saham itu, kemudian batu bara ada saham-saham ini. Nah, seperti ada UNTR itu United Tractor, saat ini dia tuh masuknya ke barang perindustrian, bukan di bawah sektor energi. UNTR ini ya, padahal sampai hari ini momen katalisnya tuh masih masuk ke batu bara. Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan tuh ada beberapa yang berbeda. Indi, Doit, kemudian
ada energi alternatif, itu ada. Saat ini ada sektor energi alternatif, tapi buat saya nggak ada yang menarik. Cuman karena supaya ada nama emitennya, itu saya sampaikan ya, ada J-Sky, ETWA, tapi ini di-ignore sajalah ya, tidak menarik. Sebenarnya ada juga BRPT. BRPT itu di energi alternatif, exposure-nya cukup gede, tapi juga oleh bursa efek tidak dimasukkan ke sini. Selain dua emiten energi tersebut, ada emiten yang punya exposure. Nah, ini dia ya. Hanya BI tidak memasukkan ke dalam subsektor ini, yaitu BRPT geothermal. Karena geothermalnya cukup besar, nilai penjualannya juga cukup besar. Ini kan kalau di luar negeri kan green energy, energi terbarukan gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke IHSG, sebenarnya itu belum ada ya, emiten yang benar-benar gede, penjualannya gede di sektor ini belum ada. BI pada klasifikasi terakhir ini juga memasukkan industri pendukung pada sektor ini, yaitu saat ini industri-industri pendukung, saya kebetulan materi yang sebelumnya saya belum sempat gabung di Ipotlook ini. Saya lihat ada sektor transportasi ya, apakah Sochi Bulit perkapalan ini dibahas? Saya belum tahu, tapi kalau di klasifikasi bursa yang sekarang itu sektor-sektor ini masuknya di bawah energi. Karena dia itu sektor pendukung, emiten yang mendukung ke sektor ini itu dimasukkan. Nah itu Sochi Bulit, Siprix. Nah ini juga mostly semuanya small cap ya, small cap itu identik dengan high risk menurut saya, kira-kira begitu. Jadi kita nanti fokus ke emiten-emiten yang lebih layak lah. Next. Oke, ini ada sektor basic material atau bahan baku ya. Pertama ada logam mineral, itu Antam, Tins, Info, beberapa small caps company, tidak perlu dibahas ya, 3 itu saja. Ada industri dasar itu banyak sekali ya, ini saya pilih saja pulp, INKP, TKIM, kemudian Krakatau Steel ya, yang kemarin sedang ramai itu dibicarakan. Kemudian ada baja, ISSP, yang lain banyak sekali tapi tidak perlu saya sebutkan. Semen juga masuk industri dasar. INTP, SMGR, nah yang 2 ini yang utama ya, SMCB, SMBR, ya likuiditasnya juga kecil, small cap juga, buat saya kurang menarik. Ada industri dasar kimia dan gas. Nah, kimia dan gas saya jadikan satu saja. Ada AGI, Aneka Gas Industri, ada ESA. ESA ini dulunya trading gas, tapi sekarang dia masuk ke industri dasar kimia. Nanti kita jelaskan ya. Ada TPIA. Ada industri precast. Nah, precast ini ternyata masuk ke basic material. Kalau dulu masuknya ke construction ya. Nah, ini pun katalisnya sebenarnya lebih banyak ke construction, tapi masuknya ke basic materials. Itu ada Weton, Waskita Beton, Wika Beton dan Waskita Beton. Oke, next. Nah, ini yang terakhir sektor industrial. Nah, ini sektor industrial. Sektor industrial ini ada holding dimasukkan di sini ya. ASI buat saya nih ya relevan lah dengan industrial. Tapi ada juga semacam MLPL, BMTR ini juga masuk ke sini. Dia masuk ke kelompoknya holding. Ini di-ignore saja, di luar skup bahasan saya. Ada Astra, kemudian ada ABMM. Nah, barang industri ini tadi ya ada UNTR, Hexa, KOBX. Ini supplier alat berat nih. 3 nomor 1 tuh yang di bawah barang industri itu ya. Di bawah barang industri, sebentar. Saya kelihatan nggak ya catatan saya? Kelihatan Pak catatannya. Ya? Oke, terima kasih ya. Nah ini 3 ini sebenarnya ini yang paling mendekati ya. Ini tuh sebenarnya masuknya ke coal, tapi sama bursa efek dimasukkan ke sini, is okay, tidak ada masalah ya. Kemudian di bawahnya ini ada kabel, ini kabel-kabel. Kemudian ini industri yang korelasi dengan properti ya. Ini untuk perumahan lah ini. Yang terakhir jasa industri lain ya, jasa industri lain. Buat saya ya sebenarnya tidak ada yang menarik sih ini. Yang saya kenal dan kira-kira kalaupun teman-teman mau pelajari ya cuman Astragrafia dan MFMI. MFMI ini jasa arsip. Ini anak perusahaannya Lipo nih, tempatnya di Lipo Cikarang. Ini grupnya Astra. Oke, next. Oke. Nah, sebelum lanjut ya, saya mau sampaikan
data-data yang saya bahas hari ini itu saya dapatkan dari mana? Ini sumber-sumbernya ya. Ini sumber-sumbernya dari World Bank Report Recovery During Pandemic, dari IMF, dari GS Macro Outlook, Goldman Sachs ya, ada Indonesia Economic Outlook dari LPM, teman-teman senior saya di Universitas Indonesia. Kemudian ada Economic and Steel Market Outlook dan lain sebagainya itu ya, kira-kira. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini? Saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman kalau melakukan analisa, melakukan outlook apapun ya, itu teman-teman pastikan data-data yang teman-teman pakai ada sumbernya, dan sumbernya itu valid, sumbernya relevan, sumbernya bergengsi lah gitu kira-kira ya. Jangan asal comot dari internet, jangan asal baca. Khawatirnya itu sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan nanti relevansinya atau akurasinya tidak bisa dipakai. Jadi ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau mau lakukan analisa apapun, cari sumber yang bagus. Karena sumber yang bagus itu banyak tersedia. Tugas kita tinggal merangkum, mempelajari, menganalisa. Teman-teman tidak perlu lakukan outlook sendiri. Teman-teman nggak perlu kumpulkan raw data sendiri. Teman-teman nggak akan sanggup. Karena data itu jutaan data. Jadi carilah sumber-sumber data seperti ini. Oke, next. Next. Oke, apa yang terjadi selama pandemi? Nah, ini sekilas-sekilas saja ya. Ini kan sudah terjadi, sudah masa lalu. Sebenarnya ini relevan kalau kita bahasnya tahun lalu ya. Tahun lalu kemudian juga sudah kita bahas. Ada social distancing, lockdown, nggak ada aktivitas sosial, nggak ada interaksi sosial, bisnis pun bisa dibilang nggak ada. Jadi yang nggak ada demand. Kalau di aktivitas ekonomi itu intinya nggak ada demand lah. Kalau nggak ada demand, pasti nggak ada economic growth ya. Supply mungkin ada, tapi kalau nggak ada demand, supply buat apa? Kan nggak laku juga ya. Kuncinya nggak ada demand. Kemudian pertumbuhan ekonomi nggak ada, semuanya turun. Ya, itu yang terjadi selama pandemi. Oke, next. Nah, bagaimana setelah pandemi? Oke, teman-teman. Hari ini karena materinya banyak sekali, saya tidak terlalu detail ya, termasuk membahas pandemi itu ada apa, kenapa turun, kenapa harganya hancur, kenapa harga minyak turun, setelah proses dalam proses dari pandemi bottom ke recovery itu seperti apa, saya nggak akan bahas. Sebenarnya itu sudah saya bahas di Outlook tahun lalu. Teman-teman bisa akses ke link sini ya. Ini ke channel YouTube saya. Saya bahas di sini potensi komoditi pasca resesi COVID-19. Bullish ke posisi 2012 ini YouTube saya tahun lalu. Saya waktu itu outlook saya hitung menggunakan data, bukan hanya sekedar prediksi. Saya outlook bahwa semua harga-harga komoditi akan kembali ke 2012. Teman-teman sekarang bisa lihat harga komoditi itu sekarang di mana. Memang sudah kembali ke 2012. Nah sayangnya sahamnya nggak ngikut kan gitu kan ya. Harganya udah luar biasa, tapi sahamnya nggak ngikut. Nah, itu. Jadi sebenarnya the big questions-nya ya. Pertanyaan $1 juta gitu. Kalau saya sebutnya pertanyaan $1 juta. Kenapa pertanyaan $1 juta, Mas? Ya, karena kalau kamu bisa jawab, kamu dapat $1 juta. Kira-kira gitu. Kalau kita bisa jawab misteri ini, kita bisa cuan gede. Maksud saya begitu. Kenapa harga batu baranya naik tinggi, kenapa sahamnya nggak naik-naik? Gitu kan? Kenapa harga sawit sudah to the moon lah, kata anak-anak sekarang kan, udah break all time high, udah kemana-mana. Tapi sahamnya di situ-situ saja. Nah, itu sebenarnya itu pertanyaan yang harus kita jawab tuh itu. Kalau bagaimana komoditinya? Komoditinya sudah bullish, udah kenceng lah kemana-mana. Nanti saya tinggal poles-poles, tinggal saya tambahin sedikit aja. Oke, next. Nah, sebelum lanjut ya, ini executive summary saja. Energy prices continue to surge in the quarter of 2021. Jadi di kuartal ketiga tuh harga-harga energi terus naik, ya. While most non-energy prices, jadi lalu untuk komoditi-komoditi non-energi tadi sudah di depan sudah ya, komoditinya apa aja yang non-energi itu kecenderungannya tetap aja berada di all time high ya, dia berada di area-area all time high, nggak turun juga gitu loh, turun pun dikit, itu juga hanya karena short term aja, karena supply demand dari mekanisme pasar saja, tapi in the long term masih berada di all time high. Jadi kira-kira yang terjadi saat ini seperti itu.
After reaching all-time high, natural gas and coal price expected to decline in 2022 as demand growth slows and supply constraint is there. Ini ada kemungkinan harga gas alam dan batu bara akan turun. Turun sebenarnya ya bukan turun yang anjlok ya, tapi turunnya kan kemarin kita sudah sempat sampai 180, sekarang kan sempat turun ke 150 saat Cina mengumumkan akan membatasi harga batu. Ya turun-turunnya seperti itu saja, tapi bukan turun kembali lagi ke 70, bukan. Masih akan stay di level-level all time high. Menurut saya seperti itu. Crude oil di forecast sekitar 74. 74 menurut saya ini sudah harga yang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Oke, tahun ini naiknya sebenarnya kalau naik dari bottom sekali itu naiknya sudah tinggi sekali teman-teman ya. Bottomnya itu sempat minus. Sekarang harganya ya sudah average-nya tuh 70, itu sudah harga tertinggi. Bahkan Pertamina pun teriak seharusnya harga Pertamax tuh nggak segini loh. Harga Pertamax tuh harusnya 11.000. Harga Pertamax plus apa itu yang tinggi itu namanya sekarang harusnya 13.000 katanya, dia ngomong begitu karena tinggi sekali harga minyak sekarang. High commodity prices jika sustain ya, jika ini berlanjut maka sebenarnya ada efek negatifnya ya, slow growth in energy importing countries. Jadi negara-negara yang mengimpor energi itu kena impact dari harga komoditi yang tinggi. Jadi kira-kira seperti itu ya, walaupun harganya tinggi sebenarnya ada impact negatifnya. Oke, lanjut. Wah, udah 7:30 ya, saya harus lebih cepat lagi nih. Oke, ini commodity market development ya. Di sini bisa kita lihat. Jadi ini kondisi sekarang. Ini kondisi sekarang teman-teman ya. Ini kondisi sekarang. Relatively memang naik ya. Ini naik. Ini indeksnya ya. Indeksnya base indeksnya tahun 2019 itu di angka 100. Jadi ini 2019 di sini. Jadi sekarang semuanya sudah di atas 2019. Ya, ini indeks. Energi, ada agriculture di sini, ada metal, ada precious metal, ini emas. Logam mulia kira-kira begitu ya. Kemudian ini khusus natural gas dan coal jadikan satu, ini juga harganya luar biasa ya. Ini udah berapa kali lipat naiknya ya, tapi harga sahamnya masih diam, kan gitu kira-kira ya. Ini yang mungkin yang punya batu bara mau nanya ini Pak, kenapa saham saya nggak naik-naik. Kemudian iron ore dan base metal nih ya, ini lebih ke apa namanya steel. Ini juga naik, hanya iron ore turun nih kemarin Cina mengurangi pabrik-pabrik yang produksi steel itu beberapa ditutup karena kekurangan listrik, kira-kira begitu. Nah, ini forecast untuk oil ya, forecast untuk oil. Nah, ini tadi yang saya bilang, mereka akan decline tapi posisinya ya masih di atas lah. Masih di rata-rata atas. Kira-kira seperti itu ya. Ini secara garis besar sebenarnya komoditi energi 2022 posisinya masih di atas. Harganya tuh masih di atas. Oke, lanjut. Nah, ini nih secara keseluruhan aja. Lanjut aja, Mas, biar cepat. Oke, ini juga penjelasan dari tadi sebenarnya. Ini dalam angka, kalau dalam grafik. Untuk teman-teman sebenarnya nanti bisa minta alamat email saya ke penyelenggara ya. Saya ada data-data begini. Ini feel free kalau mau minta share. Saya lengkap sekali datanya, mulai dari data tahun lalu, kemudian tahun ini, kemudian forecast ke depan. Menggunakan modeling forecast-nya seperti apa tuh saya lengkap sekali. Semua komoditi saya ada. Nah, itu ya catatan, itu bisa didapatkan nanti tetap melalui apa namanya tim dari Indo Premier, silakan nanti bisa saya kasih. Oke, next. Commodity market development and outlook on focus ya. Sekarang kita fokus ke outlook. Next. Nah, kita sekarang fokus di energi ya. Kita fokus di energi, isinya itu crude oil, natural gas, dan coal. Ya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ya. Setelah mengalami kenaikan, memang akan diprediksi ya turun tapi
bukan yang patah begitu. Posisinya masih di atas. Oke, next. Nah, ini ya, ini khusus untuk crude oil. Ini khusus untuk crude oil. Ya, harganya semuanya ya Brent naik. Nah, teman-teman yang perlu diketahui dari sini sebenarnya ya, saat-saat ini ada banyak faktor yang berpengaruh ya, ada banyak faktor yang berpengaruh baik di sisi demand maupun di sisi supply. Ya, baik sisi demand maupun di sisi supply. Di sisi supply pun sebenarnya tidak sebatas pada produksi yang kemarin menghadapi kendala karena pembatasan aktivitas ya. Waktu masih tahun 2020 itu pembatasan aktivitas, akhirnya produksinya juga turun. Yang paling utama sebenarnya adalah kendala di sisi logistik. Itu dialami di semua sektor termasuk di oil. Jadi misal proses distribusi oilnya terhambat karena kapal-kapal tankernya somehow ada beberapa perusahaan tanker yang terpaksa menutup aktivitasnya karena tidak bisa terus mensupport aktivitas kegiatan perusahaannya karena kondisi COVID kemarin. Nah, itu ada beberapa juga yang karena itu sehingga support tanker di market itu turun. Kemudian ada juga ini saling substitut ya, karena harga gas tinggi, kemudian harga oilnya juga ikut tinggi. Harga batu baranya juga ikut tinggi. Nah, ini saling berkaitan. The recovery in consumption remain to the pandemic, however, as renewed outbreak of COVID-19 in weight on oil consumption growth. Nah, jadi ada satu. Maaf Pak Hermanto Sardan, mungkin videonya bisa ini Pak, tadi sempat hilang. Oh ya, sorry. Oke Pak. Oke, nah jadi gini. Ada satu hal sebenarnya dari gambaran ini yang perlu saya sampaikan, hal yang penting. Semua hal terkait dengan crude oil technical ya, forecast konsumsinya, forecast produksinya, OPEX bagaimana, kemudian di negara-negara, misalnya contoh nih ya, OECD ini ya, demand among OECD countries yang akan terus naik, itu semua bisa dilakukan forecast. Hanya satu yang tidak bisa, yaitu jika ada outbreak kembali atau jika ada varian dari COVID-19 kembali. Nah, ini yang tidak bisa, yang di luar kemampuan kita semua lah ya, di luar kemampuan kita semua, di luar kemampuan para analis-analis hebat yang datanya saya reference ini, apalagi saya kan gitu ya kira-kira ya. Jadi overall crude oil masih akan terus menguat, harganya masih akan di level 70 in overall ya. Itu sebenarnya buat saya favorable untuk industri-industri di bidang ini. Nah, nanti kita lihat industrinya, sahamnya apa saja, apakah masih tertarik setelah melihat sahamnya, ya, tapi kira-kira crude oil posisinya seperti ini. 70 buat saya untuk produsen dan untuk konsumen, buat kedua sisi ini masih oke ya. Di Indonesia setelah saya lihat ya beberapa tahun yang lalu, sebelum 2014 ya ke 2012 2013, posisi oil harganya di atas 100 memang cukup menyiksa ya, cukup menyiksa. Ada eksternalitas negatifnya ke beberapa industri yang mungkin membutuhkan energi ini dalam jumlah besar. Tapi kalau 70 tuh buat saya masih favorable. Jadi harganya tuh masih oke, 70. Buat produsen pun oke ya, saya cek beberapa company yang memang benar-benar dia produser, dia secara bisnis exposure di hulunya tuh besar, harga 70 tuh masih oke ya, masih bagus. Nah, sekarang nanti kita lihat ya, next Mas. Nah, ini ya.
Ini seperti tadi saya sampaikan ya, sekitar 74-70. Nah, ini resikonya ya. Resikonya sama. Resikonya adalah selalu outbreak of COVID-19. Apakah ada kemungkinan outbreak yang baru di kita nih ya, terkait COVID-19 ini yang tidak bisa kita semua kontrol ya, yang tidak bisa kita kendalikan. Terus kemudian ada satu yang menarik, yaitu di Iran saat ini ada deal terkait nuklir. Ini tidak perlu kita bahas dealnya seperti apa. Tapi kalau efeknya ke oil, dengan deal ini Iran lebih leluasa untuk melakukan ekspor. Kalau kemarin tuh Iran banyak sekali hambatan-hambatan untuk ekspor ya. Itu teman-teman mesti tahu bahwa dulu itu luar biasa sekali negara-negara OPEC atau di luar OPEC ya, termasuk negara-negara besar itu bagaimana mereka memprotek minyak yang dari Iran itu sangat luar biasa. Contoh misal negara-negara yang terafiliasi dengan mereka atau contoh negara-negara yang mendapatkan bantuan secara ekonomi atau melakukan kerjasama ekonomi ya di luar mereka itu dilarang beli minyak dari Iran. Misal seperti itu, termasuk Indonesia juga. Dengan itu pun masih banyak kecolongan. Iran masih bisa ekspor apa namanya diam-diam, atau Iran masih bisa ekspor yang melalui apa namanya negara lain misalkan, dalam tanda kutip diselundupkan dulu ke negara lain baru dijual. Setelah itu gagal pun itu ada satu cara lagi yang mereka gunakan, yakni kapal-kapal yang melakukan pengangkutan minyak dari Iran itu jika terjadi apa-apa maka asuransi tidak akan cover. Nah, sampai seperti itu. Tapi dengan adanya deal baru tentang nuklir ini, Iran ke depan lebih leluasa lagi melakukan ekspor minyaknya, sehingga produksi tentu akan meningkat di market, dan kalau di sini disebut sebagai downside risk ya. Jadi risiko penurunan harga minyak ini ada dari sini. Oke, next. Nah, ini company-company yang related dengan crude oil. Ya, company-company yang related dengan crude oil ini saya list sesuai preferensi saya, gitu ya. Kira-kira sesuai profil risiko dari emiten juga. Pertama, Medco Energi. Medco Energi itu sebenarnya mayoritas produksinya gas, tapi karena harga gas itu juga apa namanya bagaimana harga gas itu dibentuk di Indonesia itu juga ada acuan dengan harga crude oil, jadi saya masukkan ke harga crude oil. Saya masukkan ke bawah grupnya crude oil, karena kalau harga crude oil naik, pasti harga acuan gasnya juga naik, gitu ya. Kemudian ada PGN, perusahaan gas negara. Nah, PGN ini memang bisnisnya itu distribusi gas. Dia beli gas dari produser, kemudian sama dia distribusikan, dijual lagi. Tapi jangan lupa PGN itu ada anak usaha di hulu. Saka Energi, itu kalau crude oil harganya rendah banget, Saka Energi itu punya beban namanya impairment cost, dan itu cukup besar. Jadi kalau harga crude oil itu jeblok di bawah 40 ke 30, udahlah LK-nya PGN pasti berdarah-darah. Itu kalau teman-teman lihat itu ada namanya impairment cost gede, karena di PGN, di Pegas itu masih ada anak usaha di hulu dan eksposurnya masih gede. Nah, ini dulu yang katanya mau ditukar dengan Pertagas ya. Sorry, dimasukkan ke Pertamina menurut informasi yang saya dapatkan, tapi sampai sekarang sepertinya belum. Jadi PGN ini masih punya exposure ke crude oil. Sama, saat crude oil naik, harga gas naik tentunya ya, PGN juga kinerjanya pasti naik. Saat ini kalau teman-teman lihat laporan keuangannya PGN maupun Medco Energi bagus ya, luar biasa bagus. Hanya Medco Energi ini telat, LK kuartal 3-nya belum keluar, jadi kita belum bisa ngomong bagaimana kuartal ketiga. Tapi kalau lihat produksinya, report-report produksi bulanan, kemudian harga komoditinya sudah pasti bagus, hanya memang belum keluar. Nah, di luar Medco dan PGN atau Pegas ini ada beberapa emiten, tapi buat saya ya ini emiten beresiko ya, kecil juga. Energi Mega Persada ini grupnya Bakri,
Jadi saya hanya tampilkan saja supaya teman-teman tahu ini di crude oil dan gas, tapi tidak perlu lah ya, tidak perlu dibeli. Kemudian ada El Nusa ya, Elsa, Wintermar dan Logindo ini perkapalan yang support kegiatan hulu migas. Jadi kalau harga crude oil naik, kegiatan eksplorasi diharapkan, eksplorasi dan eksploitasi diharapkan naik, proyek-proyek mereka diharapkan naik. Kira-kira begitu ya. Itu sama semuanya. Elsa, Winslet. Nah, khusus untuk Elsa, saya ada beberapa orang yang tanya ke saya. Mungkin nanti teman-teman punya pertanyaan yang sama. Elsa, Mas Elsa kenapa LK-nya jelek sekali ya? Itu tahun 2021 tuh LK-nya jelek sekali, padahal harga minyak lagi naik tinggi-tingginya. Kok bingung gitu. Nah, teman-teman begini, ini singkat saja. Elsa itu dia itu sepanjang pengetahuan saya, dia itu kan mengerjakan proyek-proyek yang memang sudah baik kontrak ya, proyek-proyek yang sudah memang baik kontrak. Jadi dia tuh selalu lagat gitu loh. Ini kan 2019 ya. Ini 2019. Ini normal. Jadi LK 2020 mereka pada saat beroperasi di tahun ini, mereka mengerjakan proyek-proyek yang didapatkan dari tahun 2019 gitu. 2019 dan tahun-tahun sebelumnya yang mungkin masih belum selesai ya. Nah, saat dia pindah ke 2021 itu mereka mengerjakan pekerjaan yang proyeknya itu didapatkan di tahun ini. Plus sisa dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini itu nggak ada proyek. Kerjaannya dikit. Jadi pas di sini itu ya pendapatannya sudah pasti turun gitu loh. Jadi 2022 menurut saya Elsa recover. Nah, saya tuh dari dulu tuh selalu cuan lumayan dari Elsa. Saya selalu menggunakan teknik ini. Ini sederhana sekali. Saya selalu beli Elsa itu. Pokoknya kalau dikasih murah di bawah 250 aja, saya tuh selalu beli. Cuman memang kuncinya tuh teman-teman tuh harus sabar. Elsa ini memang ya kalau dia kinerjanya nggak bagus, dia akan lelet sekali dan nggak naik-naik. Tapi kalau di bawah 250 tuh saya tuh biasanya tuh selalu beli. Cuman saya memang keep gitu. Karena saya yakin untuk agar supaya Elsa jeblok ke sini, itu kinerjanya memang harus jelek. Kan teman-teman kalau mau value investing kan begitu ya. Teman-teman harus pilih perusahaan yang bagus dulu. Intinya kan perusahaannya bagus dulu nih. Teman-teman lihat dulu perusahaannya. Oh, perusahaannya oke, GCG-nya oke, bisnisnya jelas, marketnya ada, dalam jangka panjang masih selalu ada. Oke. Kapan dia harganya turun? Kan begitu kalau value investing kan. Kapan nih dapat diskon? Oke, dapat diskon kalau bisnisnya jeblok. Nah, itu dibeli. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau harganya jeblok, kinerja nggak naik-naik, itu jangan ngeluh. Itu sebenarnya kesempatan. Cari kesempatan itu gitu. Ya, sambil teman-teman pelajari 2021, baca news, cari-cari informasi segala macam kan gitu kan ya. Elsa ini dapat proyek apa sih gitu. Wah, udah dapat proyek ini, banyak newsnya. Tapi kok harga sahamnya nggak naik-naik? Lah iya lah, dia cuma dapat proyek, kerjanya belum gitu loh. Jadi belum masuk ke LK, ya harga sahamnya belum naik gitu. Kadang-kadang memang seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah pegang ini, oh artinya 2022 dia banyak pekerjaan nih, nanti LK-nya akan recover. LK recover, kemungkinan besar Elsa akan ikut naik. Kok bisa Mas AS? Nah, ya kalau nggak naik-naik itu resiko. Nanti akan saya kasih tahu kenapa komoditi kok nggak naik-naik gitu ya. Tapi kalau menggunakan historical, biasanya Elsa kalau kinerjanya recover, harga sahamnya akan naik. Apalagi kemarin terakhir ada informasi pengendalinya baru ya. Jadi ada pengendali baru, anak perusahaan Pertamina. Nah, saya harapkan pengendali baru itu bisa kasih proyek lebih banyak. Oke, yang selanjutnya Winterman sama Logindo ini perkapalan. Ini gimana ya? Ini small cap, terus volatile-nya tinggi yang naik, kemudian dibanting gitu. Saya sih nggak terlalu recommended ya buat teman-teman di Indo Premier ya. Nanti pusing daripada pusing ngurusin saham-saham kecil beginian ya. Ya kalau yang kemampuan tradingnya hebat, bisa liatin chart gitu sih boleh-boleh saja ya. Tapi ya itu didiskusikan saja di kesempatan yang lain. Tapi kira-kira fokus saya itu saja. Kalau mau yang bukan Medco atau PGN ya Elsa masih oke lah ya. PGN itu kemarin kami dan teman-teman tuh di bawah harga 1000 tuh saya bilang ke teman-teman,
PGN di bawah harga 1.000, Pegas harga 1.000 itu jarang sekali didapat. Mungkin nanti entah tahun kapan saat ada jeblok begini lagi baru dapat. Ambil beli pasti cuan, udah merem aja pasti cuan. Nah, sekarang harganya sudah 1.500 dan saya expect sebentar lagi sih 1.800 harusnya sampai untuk PGN karena kasus pajaknya ternyata ada beberapa yang menang juga. Jadi beban besar triliunan yang waktu itu diproyeksikan akan kena di PGN itu tidak terjadi. Oke, next. Ini natural gas dan coal prices. Nah, ini kalau World Bank ini dia coal dan natural gas ini dijadikan satu ya. Dijadikan satu, kenapa dijadikan satu? Ya, dia bilang kalau di luar negeri ya, di luar negeri kita kan kalau ngomong begini teman-teman, kita kan tidak bisa ngomong di Indonesia ya, karena Indonesia tuh lebih banyak price taker. Kita kan bukan price maker, sama sekali kita bukan price maker. Nggak ada yang kita price maker. Mungkin kita price makernya tuh hanya apa ya? Hanya sembako saja yang kita konsumsi. Tapi untuk hal-hal seperti ini ya, untuk komoditi yang memang kita kerjakan, yang memang berpengaruh ke bursa saham, yang di situ kita mau cari cuan, ya ini memang luar negeri. Jadi kita harus pelajari bagaimana luar negeri itu membentuk harga komoditi seperti ini. Natural gas dan coal itu dipakai karena dua-duanya ini lebih punya korelasi yang kuat daripada oil. Maksud saya artinya natural gas dan coal itu lebih bisa dijadikan satu daripada oil dan coal misal seperti itu. Ya. Nah, lihat harga natural gas di Eropa dan di Amerika Serikat masih naik ya, masih naik. Harga coal juga masih di atas sekali. Oke. Nah, di sini dijelaskan sebenarnya teman-teman ya, di sini dijelaskan kenapa harganya bisa naik tinggi sekali ya. Kenapa harganya bisa naik tinggi sekali? Tentu pertama kali karena demand. Demand dulu waktu pandemi banyak industri di Cina. Demand ini khususnya dari Cina teman-teman, yang paling kenceng dari Cina. Dulu waktu pandemi semua pabrik tutup, semuanya tutup. Sekarang giliran ada demand kenceng, pabrik buka, ada kebutuhan energi listrik yang tiba-tiba tuh butuhnya tuh bukan linear tapi sudah eksponensial langsung gitu ya. Jadi kalau kebutuhannya tuh kenceng sebegini, mereka mau nggak mau harus sediakan sumber daya untuk mendukung produksi listrik sekenceng itu ya, mau nggak mau udah cool. Nah, ada satu hal lagi itu gara-gara Cina kan pernah melakukan pelarangan ya, bukan pernah tapi masih sampai saat ini melakukan pelarangan impor coal dari Australia. Nah, itu juga itu berpengaruh besar terhadap kenaikan harga coal sebenarnya. Jadi ada perubahan peta ya, trading coal dunia ini setelah Cina itu tidak melakukan impor coal dari Australia. Kemudian, nah ini ya, ini juga nih, ini nih teman-teman nih, hydroelectric atau PLTA ya, PLTA. Di Amerika Serikat ini juga turun ya, ini juga turun dari 2020. Ini kalau ditarik lagi nih posisinya nih di atas teman-teman, ini turun. Jadi kapasitas PLTA-nya turun, mau nggak mau yang paling cepat, yang paling mudah, yang paling murah kembali lagi ke power plant dari batubara. Oke, ada beberapa juga nih. Nah ini juga dijelaskan ya, low wind speed, reduce wind power generation di Eropa. Jadi pembangkit listrik tenaga angin ya, yang menggunakan angin ini juga turun kapasitasnya. Nah ini juga mengakibatkan harga coal yang kenaikannya seperti ini nih, ya. Kenaikannya seperti ini. Nah ini ya, ini tadi sudah saya sampaikan semua. Oke, next. Kita lihat. Next, ada apa? Oke ya, nah ini dia nih. Ini juga dijelaskan ya. Ini dijelaskan. Gara-gara nge-ban ini terjadi peta perubahan
coal trading di global yang mengakibatkan, jadi kalau mau saya jelaskan singkat tuh seperti ini teman-teman. Perubahan coal trading di dunia, petanya tuh berubah tuh seperti apa? Setelah pasca recovery COVID itu kan semua negara sedang kencang-kencangnya membutuhkan energi listrik. Negara yang kebutuhan batu baranya bisa bisa masuk dalam kelompok terbesar setelah Cina itu India, ya. Karena Cina tidak impor batu bara dari Australia, akhirnya Australia mencari market lain. Nah, market lain itu salah satunya India. Padahal selama ini India impor dari Australia tapi tidak sebesar saat ini. Nah, karena ada kontrak-kontrak baru yang dibuat pasca Cina nge-ban Australia itulah, maka kontrak-kontrak baru yang dibuat dalam waktu singkat itu menyebabkan kecenderungan harga batu bara itu naiknya tinggi. Nah, itu salah satu penyebab kenapa yang tadinya Australia sudah menggunakan long term kontrak dengan Cina dibatalkan, kemudian Australia mempunyai kontrak-kontrak baru dengan negara-negara lain. Nah, pembuatan kontrak-kontrak baru dalam waktu singkat itulah yang mengakibatkan terbentuknya harga-harga kontrak batubara yang cenderung naiknya tinggi dan cepat sekali, gitu ya. Kalau teman-teman lihat kenaikan kemarin tuh kenaikannya seperti hari ini naik 5%, besok naik 8%, besok naik 10%. Kenaikan yang kira-kira tidak wajar gitu ya, tidak seperti dulu. Jadi kenaikannya itu memang kenaikan by kontrak. Ini ada kontrak baru yang harganya langsung tinggi, kontrak baru yang harganya langsung tinggi. Nah, itu yang disampaikan oleh World Bank, kenapa harga batu bara itu kecenderungannya naiknya tinggi sekali. Ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini juga berpengaruh ya. Ini harga ini harga electricity. Oke, next. Oke ya, ini outlook-nya, Nah, yang paling penting ini aja nih, yang teman-teman catat ya. World Bank tuh hanya melakukan outlook, hanya decline-nya tuh sekitar 14%. Padahal saat ini masih naik terus. Kalau harganya bisa berada di level 170 sampai 180 lagi, ke penurunan 14% itu nggak signifikan. Itu laba perusahaan-perusahaan batubara masih tebal sekali. Begitu juga dengan oil tadi maupun natural gas. Ya, mereka itu forecast-nya masih sangat tinggi untuk batubara, natural gas, dan crude oil. Ya, crude oil tadi sudah sampaikan. Nah, yang paling penting juga teman-teman yang mesti teman-teman ketahui, ini ada risiko ya, ada risiko. Ya, ini risikonya ada risiko kenaikan dan ada risiko penurunan. Kalau dia sudah forecast seperti ini, artinya risiko penurunan sebenarnya tidak perlu terlalu kita khawatirkan sih ya. Kembali lagi sebenarnya buat saya risiko yang nggak bisa kita ketahui itu kalau ada varian pandemi baru. Kemudian ada spillover risk. Spillover risk ini juga tadi sudah kita sampaikan ya. Pokoknya kalau harga energi tinggi itu sebenarnya, nah ini contribute to higher inflation in many countries, ini yang nggak yang nggak friendly lah buat bursa kita, karena higher inflation itu nanti efeknya kemana? Efeknya nanti akan ada crash lanjutan. Crashnya tuh bukan karena crash karena COVID, tapi crashnya karena hyperinflation itu bisa menyerang bursa global. Kalau harga energi remain all time high, itu bisa ke sini, ya, itu bisa ke sini. Nah, nanti itu mungkin dijelaskan, sudah dijelaskan di economic outlook ya. Saya nggak tahu Fed sudah mulai tapering segala macam, itu salah satunya untuk menangani ini ya, menangani inflasi yang sekarang terus naik. Kemudian yang terakhir, spillover risk itu ada di sini. Nah, ini fertilizer plant.
Ada beberapa yang tutup ya, have closed karena kenaikan input produksi mereka itu kan natural gas ya. Fertilizer itu dari amonia. Nah, amonia itu diproduksi dari natural gas. Natural gasnya tinggi, banyak sekali yang kemarin tutup sehingga harga amonia itu teman-teman kalau lihat tuh begini juga ya, sama. Nah, ini akhirnya ikut nih harga urea, harga pupuk ya, pupuk yang menggunakan basis amonia itu urea, sehingga kemana ini translate-nya? Translate-nya ya ke apapun yang diproduksi dengan menggunakan pupuk, kira-kira begitu. Ya, yang diproduksi menggunakan pupuk itu kan agriculture ya, agriculture itu ke makanan. Jadi makanan, bahan makanan itu juga ada potensi ikut-ikutan inflasi tinggi nanti kalau harga energinya terus-terusan seperti ini. Nah, itu juga teman-teman sebenarnya perlu diketahui ya. Supaya begini loh teman-teman. Saya tuh kadang-kadang teman-teman, wah enak nih ya harga coal 180 terus, tinggi terus 180. Harga coal 180 itu sebenarnya apa gunung berapi yang siap untuk meletus kapanpun sebenarnya teman-teman. Jadi kalau harga batu bara setinggi itu saya juga kadang-kadang wah nggak terlalu happy juga nih, apalagi udah harga batu baranya tinggi, emitennya nggak naik-naik. Nanti udah keburu inflasi tinggi, keburu tapering kenceng, keburu marketnya crash lagi, harga emitennya nggak sempat naik, udah koreksi lagi. Jadi apa namanya, ya itulah kurang happy-nya di situ nih sekarang. Next. Next. Nah, oke ya. Nah, teman-teman kalau mau detail perihal batu bara ya, saya ada ya analisa, catatan, hitung-hitungan itu terkait dengan power plant di Asia, Asia Tenggara, Cina, India, berapa kapasitasnya, 5 tahun ke depan seperti apa segala macam. Itu untuk meyakinkan bahwa batu bara masih akan terus dipakai. Ini video ini di YouTube saya ya, ini judulnya, teman-teman bisa ikut, ini linknya, ini teman-teman bisa cek, silahkan nanti mau belajar dari sini. Ini dulu ini dulu sahamnya Adaro ya, waktu Adaro harganya sekitar 1.400-an kalau nggak salah ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, tidak perlu saya jelaskan detail ya, tidak cukup waktunya, tapi teman-teman kalau mau belajar bagaimana itu, karena dulu waktu video ini saya rilis itu semua sedang ketakutan batu bara nggak akan dipakai lagi, batu bara selesai, batu bara old economy, batu bara segala macam lah. Nah ini data pendukungnya bahwa batu bara itu pasti akan naik. Nah, buktinya sekarang harga batu baranya udah kenceng sekali ya. Dulu dari 70, 60, sekarang sudah 180, udah berkali-kali lipat harganya. Batu baranya, tapi harga Adarunya naiknya juga belum tinggi. Kira-kira begitu. Next. Nah, ini natural gas dan coal company. Nah, terus sahamnya mana-mana aja nih. Nah, ini sahamnya ini ya. Terus lagi ya teman-teman ya, saya nggak bisa jelasin ini satu-satu. Kalau satu-satu nggak cukup waktunya. Ya, saya jelasin saja nanti apa namanya, teman-teman bisa lanjutkan, oh begini gitu ya. Nanti coba salah satu saja kita lihat ya. Kalau batu bara itu PTBA, ITMG, Adaro, Indi, Harum, UNTR. Harum ini harganya sudah naik tinggi. Harum ini naik tinggi bukan karena batu bara ya. Kemarin dia menggunakan katalisnya tuh nikel. Ini juga di YouTube saya ada nih, waktu Harum masih sekitar 1.200 waktu itu kita beli ya. Sekarang harganya udah 10.000. UNTR ini juga saya lebih suka teman-teman ikuti katalisnya batu bara ya, batu bara daripada masuk ke apa tadi basic industry, ini tetap kita lihat sebagai batu bara. Nah, Medco Pegas ini saya masukkan karena ini sebenarnya lebih banyak ke natural gas daripada ke oil ya. Korelasinya kalau teman-teman bandingin LK dihubungkan dengan apa gitu, ini sebenarnya lebih banyak ke harga gas daripada ke oil. Nah, dua ini ya. Kemudian di layer bawahnya lagi atau dengan market cap yang lebih kecil ada ABMM, ada MBAP, ada KPIG. Ini coal producer, ini operator. Kemudian yang paling bawah ada Hexa, MBSS, PTRO, KOBX, ini industri pendukung.
Ya, ini alat berat, ini angkutannya, ini apa namanya operatornya, ini alat berat juga. Ya, kalau mau teman-teman fokus di sini. Ini semua kinerjanya lagi bagus, harga sahamnya lagi under value ya, under value. Ada potensi naik, kapan naiknya saya nggak tahu dan tidak ada orang yang tahu. Kenapa masih nggak naik-naik? Nah, coba nanti kita lihat ya. Yang pasti ini saham-sahamnya teman-teman kalau mau liatin ya. Harga batu bara tahun depan masih di atas 100. Kalau menurut World Bank tadi masih di atas 100 karena turunnya hanya sekitar 14% aja dari harga level saat ini. Jadi kesimpulannya ini masih menarik lah gitu. Oke, next. Next. Oke, nah ini kita lihat. Ini PTBA ya. Saya lihat aja PTBA. Oke, gini ya. Sebelum berlanjut begini. Kan tadi saya bilang ini tidak ada rekomendasi jual ataupun beli. Nanti saya diprotes sama OJK ya. Protes sama OJK, influencer nggak boleh kasih rekomendasi saham. Oke, saya lakukan edukasi. Jadi ceritanya saya kasih edukasi. Sekarang kita lihat PTBA teman-teman ya. PTBA. Pertama lihat cat gede. Ya, pertama lihat cat gede. Cat gede. Nanti teman-teman lakukan hal seperti ini ke emiten lain. Ini harga saham dia nih ya, yang ini harga saham, oke. Ini dia pakai persen karena saya ada grafik dari harga lain yang saya masukkan, jadi dia pakai proporsi persen. Ini ada tahunnya nih di bawah ya, kelihatan ya, ini 2006 ya, kemudian ini tertinggi ini kira-kira ini sekitar 2011, ini 2011 menuju ke 2012, oke. Terus ini di bawah ini NFC ini ya, ini harga kontrak futures-nya batubara. Oke, lihat ya, ini harga tertinggi sepanjang masa yang pernah terjadi sebelum hari ini. Ini kalau kita tarik garis ke sini teman-teman, nah kalah tinggi dia sama hari ini, kan luar biasa ya. Ya, tapi tahun lalu saya udah bilang, batubara pokoknya tenang aja, beli aja. Ini pasti balik lagi ke 2012. Kalau tanya kok bisa Mas AS, ada di YouTube saya tuh. Analisanya lengkap detail ya, tonton sendiri di situ. Kenapa saya bilang seperti itu tuh ada, nggak ngarang gitu loh. Maksudnya bukan nebak, tapi itu ada datanya yang saya gunakan tuh ada acuannya. Sorry sebentar. Nah, teman-teman kalau lihat begini, ini kan luar biasa ya. Ini harga batu baranya sudah setinggi ini, sudah tertinggi sepanjang masa ya. Harga spot, harga kontraknya sudah tertinggi sepanjang masa, tapi harga sahamnya belum. Sorry Pak Hermanto Sardan, kameranya hilang lagi Pak, videonya. Oke. Nah, kinerjanya gimana Mas AS? Jangan-jangan LK-nya nggak bagus? Oh enggak, LK-nya sama. LK-nya sama nih teman-teman. LK-nya all time high, tertinggi sepanjang masanya dia. Tertinggi sepanjang sejarahnya, baik penjualan maupun labanya tertinggi. Cash flow-nya operation juga positif. Nggak ada problem lah. Pokoknya nggak ada problem di perusahaan. Nah, sekarang kita lihat sebelah kiri. Ini PE. PE ya, price earning ya. Teman-teman kan biasa kalau lakukan valuasi itu kan PER gitu ya. PER. Nah, ini sama nih PER, PE ratio. Ya, PE ratio sekarang posisinya di 5,7 tuh. Balik ke bawah gitu. Secara historis goblok-goblokan gitu ya. Standar deviasi, namanya deviasi. Deviasi itu kan simpangan ya. Dia simpangan dari nilai tengah nih. Nilai tengahnya 10. Simpangan itu kan namanya simpangan ya. Dia menyimpang ke bawah. Setelah ke bawah nemu titik tertentu, dia akan balik lagi ke atas. Dan gitu kan? Ke atas mentok, ketinggian nih turun lagi ke bawah. Muter, mentok, balik lagi ke atas. Nah, sekarang nih di bawah. Habis ke bawah kemana? Ke atas lah. Kan begitu kan? Emang beneran ke atas Mas AS? Nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ya, ini memang hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita manusia kan diberikan tool seperti ini untuk membaca. Apakah naik ke atas? Saya tidak tahu, tapi ini ada toolnya gitu loh. Daripada teman-teman buta nggak ada toolnya, ini kan ada toolnya. Ya ini ya dipakai itu. Nah kita lihat apa yang membuat ini harus ke atas. Nah gitu ya. Terus kemudian di bawah ini ada PBV ya. Ini PBV ya. Ini rasio harga saham terhadap nilai bukunya.
Sama nih teman-teman nih, posisinya sekarang 1,5. Ini juga terendah tuh di sini nih. Dulu di sini nih tuh. Dulu pernah 5 kali nih, entah nih tahun berapa nih. Ini 10 tahunan ya. Berarti kira-kira kalau sekarang 2021, nah ini bener nih 2010 2011 nih, waktu tertinggi ini. Kalau hari ini divaluasi seperti ini, ya harganya PTBA simply kali 4 aja dari sekarang kan gitu kan. Harus naik 4 kali lipat. Kan begitu aja kira-kira. Sama. Jadi PTBA saat ini tuh dihargai murah sekali. Dihargai murah sekali dengan kinerja yang bagus. Saham itu teman-teman dihargai murah sekali. Itu wajar dan pasti akan ke situ. Tapi biasanya saat kondisinya jeblok, dia pasti hancur. Atau kondisinya bagus dulu, harga saham mengikuti. Harga sahamnya agak lagat. Nah, apakah itu yang terjadi? Mudah-mudahan begitu gitu ya. Jadi kira-kira nah ini yang terjadi seperti ini nih teman-teman. Contoh, nanti yang lain teman-teman ikuti ya. Saya ada catatan penting nih ya, ada catatan penting. Sebentar. Saya kasih sekali lagi ya. Mencatatkan positif cash flow setelah tahun lalu beroperasi pada negatif cash flow. 2020 negatif, 2021 sudah positif, aman ya, oke. EBITDA 3,5 kali, terendah sepanjang sejarahnya PTBA. 3,5 kali itu maksudnya begini teman-teman, kalau saya punya duit 100 triliun, ya PTBA ini bisa saya beli 100%. PTBA saya beli 100%. Nah, setelah 100% saya beli, PTBA jadi punya saya dong, semuanya kan, termasuk utangnya juga punya saya, kalau dia punya uang cash juga punya saya. Nah itu dalam waktu 3,5 tahun, ini uang yang saya bayarkan untuk beli PTBA ini BEP gitu loh, bukannya luar biasa tuh. 3,5 tahun BEP, kalau bisa saya beli 100% itu, beneran, dari EBIT-nya itu selesai. Ya hanya pajak segala macam, tapi pendekatan akademisnya begitu ya. Terkait dengan EV/EBITDA. EV/EBITDA makin kecil makin bagus. Tapi dilihat itu kecilnya karena kenapa? Kan gitu kan. Kalau melihat posturnya bukunya PTBA, EV/EBITDA itu bisa dipertanggungjawabkan keakurasiannya. Kira-kira begitu. Oke, yang terakhir ya. Oke, ini bukan ABIT ya, ini EBIT maksudnya. EBIT. Oke, yang terakhir. Jika harga tidak berubah, ya harga nggak berubah, maksudnya harganya muter-muter kan sekarang harganya sekitar berapa ya PTBA itu ya. Kalau harganya nggak naik, dengan DPR 90%, DPR itu dividend payout ratio ya. DPR ini dividend payout ratio. Dividend payout ratio tuh ini laba bersih ya, ini laba bersih 100%. Dari laba bersih 100% ini berapa yang mau dibayarkan buat dividen? Itu namanya DPR ya. Tahun 2019 pernah 90%. Ini saat kinerjanya bagus. Pernah 90%. Ya, tahun kemarin nggak bisa karena alasannya manajemen cash-nya dijaga kalau kondisi memburuk bertahun-tahun supaya PD tetap hidup. Itu sangat wajar karena tahun kemarin semua dirundung ketakutan ya. Tapi dengan kondisi recovery seperti saat ini, harga batu bara pesta tidak menutup kemungkinan balik lagi ke 90%. Apalagi Mas justifikasinya? Justifikasinya pemerintah butuh duit, Pak Jokowi butuh duit. Pokoknya BUMN kalau punya duit kasih dividennya gede. Nah, pasti begitu. Bisa 90%. Kalau DPR 90% ya, maka yang dividen yang bisa dibayar tuh bisa 15% yield. Kalau teman-teman beli 100 juta PTBA itu bisa dapat dividen 15 juta. Dividen top itu. Bisa segitu. Artinya ini kinerjanya PTBA sedang kayak gini loh. Kenapa nggak naik-naik? Kan begitu kan kira-kira ya. Dan ini terjadi pada semua saham-saham komoditi, semua saham batu bara, pokoknya semua deh. Pasti pertanyaannya di sini. Oke, next. Next. Oke, nah ini ya. Oke. Oke, saya hapus dulu. Nah, kenapa sangat laggard ya? Kenapa sangat tertinggal gitu loh? Apakah ini karena old economy? Fund-fund gede udah nggak mau beli, maunya beli bank-bank digital yang PBV-nya 20 kali gitu ya. Yang
nggak ada dividennya, boro-boro ngasih dividen, oh labanya nggak ada. Itu kan perusahaan-perusahaan yang merah, udah labanya nggak ada, mikir dividen. Tapi harga sahamnya naik gila-gilaan. Ya, saya no comment lah ya itu, tidak kita bahas. Tapi apakah karena old economy ini atau ada ESG constraint? Nah, ESG constraint ini yang bisa kita bahas. Old economy saya nggak bisa bahas karena old economy itu subjektif ya, nggak ada objektif itu, nggak ada sesuatu yang bisa dihitung, diukur. Old itu apa sih, bla bla bla, itu nggak bisa. Saya nggak bisa tuh. Tapi kalau ESG itu bisa kita bahas. Nah, apakah karena ESG constraint? Kebanyakan dari teman-teman itu, oh Mas AS kena ESG nih. Fund udah nggak mau beli nih karena gara-gara ESG. Pokoknya batu bara kena ESG aja. Apakah benar sih karena ESG? Nah, coba kita bahas ya. Coba kita bahas. Ini data yang ada seperti ini. Nanti teman-teman simpulkan sendiri ya. Simpulkan sendiri. Yang penting tugas saya menjelaskan. Oke, next. Nah, ESG investing. Di ESG ada namanya IDX ESG Leaders. Indeks ini mengukur kinerja harga saham, bla bla bla. Intinya ESG itu ada ini nih, teman-teman. Intinya ESG itu ada ini ya. ESG. Ya, Environment Social Governance. Ya. Ini lingkungan, ini tanggung jawab sosial, ini tata kelola yang baik. Kalau GCG ini mestinya PTBA oke lah ya. Tanggung jawab sosial juga harusnya oke lah. CSR-nya oke. Di annual report, teman-teman kalau download di IDX itu cari annual report ya, annual report. Paling bawah annual report itu ada namanya sustainability report. Nah, sustainability report tuh ngomongin dua ini. Sebenarnya ngomongin ini juga, environment juga. Ini teman-teman bisa baca di situ. Itu semua annual report perusahaan pasti ada. Nah, sekarang metodologi yang dipakai adalah CAPE free float adjusted market. Jadi pokoknya dia tuh ngitung free float itu sama yang dipakai sama kayak LQ45, IDX bla 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 itu sama persis, dikalikan gitu ya. Jadi ini sebenarnya misal pakai IDX 80 gitu ya, atau pakai LQ45 misal gitu ya. Terus dikalikan. Nah, ini ada faktor pengalinya. Faktor pengalinya tuh ESG-nya itu, ESG apa ya? Misal ESG indeks namanya gitu. Kalau ESG indeksnya turun, dia nggak masuk ke sini. Tapi kalau ESG indeksnya bagus, artinya perusahaan ini secara ESG bagus, nanti dia masuk. Nah, bursa efek kan tidak punya kapasitas untuk mengukur ini dong. Bursa efek kan isinya orang-orang finance. Ini kan yang ngitung mestinya orang-orang lingkungan ya. Ini apa namanya engineer yang bergerak di ilmuwan yang bergerak di lingkungan. Nah, bursa efek itu menggunakan jasa ini nih, teman-teman, Sustainalytics. Nah, ini dia pakai ini. Teman-teman kalau mau pelajari masuk ke sini. Ini yang report dia yang dipakai oleh bursa efek untuk menentukan apakah perusahaan ini masuk ESG atau enggak. Nah, itu kira-kira itu ESG itu buat yang baru kenal ESG. ESG itu apa itu? Nah, itu daftar list sahamnya itu bisa dilihat. Teman-teman bisa download saja di idx.co.id itu ada lengkap di situ. Dia ada juga tiap 3 bulan kalau nggak salah, seperti LQ45 juga ada apa namanya reviewnya, ada yang keluar, ada yang masuk. Next. Oke, langsung ke sini. Sebenarnya itu saya tuh filenya tuh mau munculin, tapi karena saya nggak bisa screen share, nggak apa-apa. Tapi kira-kira yang mau saya munculin itu sebenarnya daftar atau list saham-saham yang masuk ISG-nya IDX. Dan itu memang tambang nggak ada yang masuk. Tambang nggak ada masuk sama sekali. Semuanya nggak ada yang masuk. Yang masuk tuh bank itu masuk semua ya. PTBA, Antam semuanya itu nggak masuk. Info nggak masuk. Gitu loh. Apakah gara-gara ini? Nah, nanti kita lihat. Tapi pokoknya nggak ada yang masuk aja. Gitu ya. Nah, ini ya, coba ya diingat ya, Antam nggak masuk. United Tractor nggak masuk. Gitu itu nggak ada yang masuk. Yang masih ada industri, yang masih ada hubungan sama minyak sama kimia tuh AKR. AKR tuh masuk. Kenapa AKR masuk? Nah, teman-teman lihat ke apa tadi? Sustainalytics itu ya. Masuk ke situ. Kenapa AKR masuk? Pokoknya intinya tambang nggak ada yang masuk aja. Nah, apakah fund-fund besar yang signifikan pengaruhnya ke pergerakan harga saham big caps? Nah, apakah fund-fund besar yang signifikan pengaruhnya? Yang mempengaruhi harga saham itu kan dibeli orang dong.
harga saham naik, emang harga saham otomatis naik? Kan nggak bisa, kan harus ada yang beli. Yang beli itu kalau yang fund besar pasti harga sahamnya naik. Kalau saham-saham kecil ya kalau digoreng geng-geng itu bisa naik. Tapi kalau saham gede macam PTBA harus fund besar supaya bisa naik. Pertanyaannya, apakah mereka nggak mau beli PTBA gara-gara ESG? Kan itu kan yang mau kita jawab kan? Kita sudah tahu sekarang ESG itu apa. Sekarang kita coba menjawab apakah memang mereka nggak mau beli gara-gara ini. Oke, next. Nah, saya ada ya data dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Ini negara-negara maju lah, negara-negara maju dengan ekonomi besar. Ini beberapa negara. Isinya teman-teman bisa Google siapa saja. Dia mempelajari, dia memberikan rilis report ESG Investing and Climate Transition. Ini analisis mereka dikumpulkan dari beberapa data yang ada seluruh dunia. Nah, teman-teman emang mau lakukan analisis seperti ini nggak mungkin. Jadi kalau ngomongin begini, cari data yang relevan, pelajari gitu ya. Next. Nah, ini filosofinya ya, filosofinya kenapa ESG itu sekarang merambah ke dunia investasi. Jadi kira-kira tuh begini, investasi itu nggak melulu cari cuan loh, investasi itu juga bagaimana kita berinvestasi. Maksudnya kita tuh dunia gitu ya, dunia atau apa namanya konsensus gitu. Bagaimana sih kita tuh investasi, tapi itu juga ke apa namanya tidak mengesampingkan sustainability loh, tidak mengesampingkan lingkungan loh. Kita juga harus menjaga keberlangsungan apa human being, keberlangsungan apa namanya bumi ini. Kira-kira seperti itu. Makanya ada ESG lagi ya, the environment A pillar score of ESG rating is being increased ya. Jadi memang yang naik tuh E-nya. Ya, yang naik itu E-nya, lingkungannya ini. Karena kalau sosial sama governance ini memang sudah selesai lah. Semuanya sudah lakukan ini. Memang yang lagi naik indeksnya tuh, bobotnya tuh E-nya ini. Next. Nah, ini harapannya mereka. Kenapa sih harus ESG? Kenapa harus ESG itu harapannya ya? Ini yang sebelah kiri ini fossil fuel dependent asset and process. Jadi perusahaan-perusahaan yang masih ada menggantungkan apa namanya kegiatan perusahaan menggunakan fosil fuel ya, termasuk di sini natural gas lah, coal lah, segala macam itu ya, dibandingkan dengan low carbon ya. Ini kenapa ini valuasinya di-reduce, kenapa ini valuasinya di-increase. Nah, gini teman-teman. ESG itu sebenarnya kalau saya pelajari itu bukan saat beli saham itu bukan masuk ESG apa enggak. Kalau apa namanya rating internasional ya, perusahaan-perusahaan rating internasional itu dia tuh mainnya divaluasi. Mainnya divaluasi begini. Perusahaan-perusahaan dengan ESG compliant valuasinya itu cenderung naik. Ratingnya gitu ya. Misalnya nih kalau di rating A sampai E gitu ya. Mungkin yang ini tuh ratingnya di antara A, mungkin A minus sedikit sekali. Mungkin ini ada beberapa B plus. Nah, yang ini tuh ratingnya tuh D sama E gitulah ya. Sehingga saat investor atau mereka mau beli saham, tentu mereka akan pilihnya yang ratingnya tinggi. Nah, itulah ESG mainnya di situ. Oke, next. Next. Nah, ini ada yang meraih. Ini terakhir tentang ESG. Nah, ESG ini gini, teman-teman. Ini ya, ini. Sorry, ini ada chatnya ya. Nah, ini tuh ada warna, ada campuran ya. Ini kalau warna ini biru ini berarti Bloomberg dibandingkan dengan MSCI. Hijau ini MSCI bandingkan dengan Refinitiv. Putih Refinitiv bandingkan dengan Bloomberg. Ya, yang ini kan ada dua ya, ada dua. Yang satu ini sumbu Y, yang posisi kedua ini sumbu E. Jadi contoh ya, contoh tuh misal begini. Nih, ini. Nah, itu misal hijau gini ya. Hijau itu berarti kan MSCI versus Refinitiv. MSCI memvaluasi salah satu perusahaan itu kecil, dapatnya 30. Tapi Refinitiv memvaluasi perusahaan ini, perusahaan yang sama hasilnya 90 gitu loh. Maksudnya tuh, dia membandingkan. Ini frame-nya ESG nih. Nah, sekarang antara MSCI dengan Refinitiv saja berbeda. MSCI bilang dia dapatnya cuma 30 loh ESG-nya, tapi Refinitiv dapatnya 90. Nah, gimana coba? Maksudnya ini nih
rating valuasinya ya. Jadi kesimpulan dari sini, kesimpulan dari reportnya OECD ini yang tebal sekali ini berapa ratus halaman ini hanya di sini saja. Saya bantu teman-teman simpulkan. Kesimpulannya adalah rating perusahaan-perusahaan rating dunia itu saat melihat ESG itu mereka belum clear sebenarnya. Mereka tuh belum clear, masih belum konsisten gitu loh. Masih nggak konsisten. Buktinya ini, mereka tuh masih ngacak. Ada yang MSCI bilang tinggi, Refinitiv bilang rendah. Ntar ada yang Refinitiv bilang tinggi, Bloomberg bilang rendah. Jadi beda-beda. Jadi kalau kayak begini menurut saya, ESG itu sebenarnya belum terlalu dipakai. Sebenarnya ya kalau dari sini, ini mereka loh yang lakukan, bukan saya loh ini. Mereka benar-benar lakukan ini. Jadi buat saya sebenarnya ESG itu enggak. Maksudnya belum lah gitu, belum yang kuat berpengaruh gitu belum. Oke, next. Nah, kita lihat case pada MSCI Indonesia Index. Next. Karena kita kan biasanya yang paling kuat MSCI ya. Nah, MSCI singkat saja ya, MSCI. MSCI itu punya juga ESG Index, ESG Index. Ya, ESG Index. Ini keterangannya dibaca sendiri ya. ESG Index-nya itu Antam ada. Tuh. Unit traktor tuh ada. Sama apa lagi tuh ada. Kalau nggak salah Inco ada. Nah, coba deh. Lah ESG kita aja nggak ada kok. Gimana? Mereka beli ini MSCI itu. Jadi sebenarnya ini tuh belum gitu loh. ESG itu harusnya belum. Jadi apakah kita terus wah batu bara udah nggak bisa naik nih karena ESG nih? Menurut saya kok enggak. Pasti ada yang lain nih. Mungkin ESG ya, tapi tahapnya tuh masih jauh. Asing tuh masih mau cuan lah, masih mau dividen gede kok dari PTBA gitu. Oke, next. Nah ini ya, ini tadi, nah ini ada nih. Ini ada nih. Ini coba lihat nih, MDKA. Ini tambang loh, ini ngerok gunung loh ini. Ini aneka tambang. Ini INKP, TKIM nggak masuk di kita karena ini babat hutan. Gitu loh. Oke, next. Jadi sebenarnya belum clear teman-teman. Yes gitu. Next. Apakah ESG berpengaruh signifikan? Ya, cita-cita global memang menuju ke sana. Tapi buat saya belum ada korelasi, masih acak. Dari 3 besar rating provider dunia itu masih acak. Di S&P 500 saja ya, yang tadi kita lihat dot banyak itu yang dilihat tuh perusahaan di S&P 500. Di S&P 500 saja yang notabene industri benchmark global, seharusnya ESG dilakukan dengan naik ini dengan baik maksudnya, masih belum ada korelasi, apalagi IHSG menurut saya belum ya. Ya. Kemudian MSCI Indonesia Leader Index pun masih memasukkan saham-saham pertambangan. Nah, ini temuan saya, silakan teman-teman putuskan sendiri. Kalau nanya saya sebenarnya belum. Maksudnya belum memutuskan untuk wah out nih karena IHSG enggak. Ini pasti ada something gitu. Oke, next. 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 Oke, selain itu ya, saya ada tambahan natural gas related. Ini ada fertilizer, ini juga potensi naiknya tinggi ya. Ini naiknya tinggi. Selain dari kenaikan input, ini memang demand-nya cukup tinggi ya. Demand dari agriculture, demand dari buah-buahan, dari palawija, dari minyak sawit, minyak kedelai dan segala macam di seluruh dunia itu naik tinggi, dan itu juga menaikkan demand urea ya, pupuk ini, sehingga harga amoniaknya naik tinggi. Harga amoniak naik tinggi teman-teman. Ini bisa dilihat nih ya. Nah ini nih dia surging. Cuman memang belum menembus ini, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa menembus ini. Apakah ada? Ada. Ini menarik ya. Nah, ini saya tambahkan saja ya. Ini ada amonia. Next. Nah, ini juga nih ya, teman-teman nih ya. A new hydrogen plane ya. Ada kemudian di dunia perkapalan juga sudah ada 75 foot vessel is being converted, jadi kapal ukuran 75 foot ya, ini sudah di-convert entirely on ammonia. Jadi mereka bisa jalan menggunakan bahan bakar hidrogen ini. Oke, next. Nah, di Indonesia tuh ada ya, ada
produsen amonia satu-satunya yang listing cuman ini, namanya PT PAU ya, Panca Amara Utama. Ini yang listing induknya. Induknya tuh Surya Esa Perkasa, kode sahamnya ESA. Ini dia punya amonia plant di Luwuk Banggai di Sulawesi sana ya. Nah, ini sudah mau ini nih punyanya ESA. Next. Oke, saya ada slide yang miss nih sepertinya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Tadi catatan terakhir saya tentang ESA itu kuartal ketiga kemarin announcement dia sedang bangun namanya Blue Ammonia. Blue Ammonia ini adalah amonia untuk bahan bakar, ya. Nanti teman-teman bisa trace di sana. Amonia itu di LK-nya itu ada pembeli di atas 30% pembeli produknya amonianya ESA. Dan ini kalau teman-teman tracing lagi, grupnya mereka ini sedang mengembangkan bahan bakar dari hidrogen yang berasal dari amonia. Ini juga something yang menarik ya, something menarik. Harga sahamnya juga lagi uptrend menurut saya karena kinerjanya juga luar biasa, kinerjanya tertinggi juga sepanjang sejarah. Pendapatannya tertinggi, labanya juga tertinggi. Ada catatan sedikit ya, ada catatan tentang laba karena ada biaya yang one shot aja menurut saya. Biayanya itu hanya sekali itu, setelah itu nanti tidak akan ada biaya lagi. Di luar biaya itu kinerjanya tertinggi. Nah, itu tentang ESA itu menarik juga buat saya. Oke, sekarang kita lanjut metal mineral next. Saya kejar ya. Oke, jadi semua metal mineral ini kondisinya juga sama, all time high semua ya, baik itu ini tembaga, kemudian yang paling utama itu yang korelasi dengan IHSG itu tembaga, ini ya, timah, kemudian nikel, kemudian tembaga. Di luar ini kita tidak punya emiten yang besar yang kira-kira worth untuk kita monitor atau untuk kita pelajari ya. Hanya copper, nikel dan tin. Jadi secara summary saja saya sampaikan, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ketiga ini pada 2022 masih akan berada pada posisi all time high-nya. Kalaupun turun itu nggak signifikan, maksimal turun 20% atau sekitar 14% saja. Dan itu buat saya itu masih berada di harga tertingginya. Semuanya ya. Nikel, kalau nikel belum tembus break all time high, tapi kalau timah sudah. Ya, copper ini juga sudah, tembaga. Oke. Oke, next. Ya, tembaga, catatan teman-teman, tembaga itu ada main beneficiary of energy transition. Ini maksudnya electric vehicles. Jadi kalau teman-teman sekarang ngomongin nikel, teman-teman juga harus tahu bahwa tembaga ini salah satu yang akan surging permintaannya kalau industri EV itu sustain, industri EV naik tinggi, harga tembaga ini akan terus naik tinggi. Gitu ya, harga tembakanya ya, tapi kalau sahamnya tidak tahu apakah akan ikut tinggi. Kalau kinerjanya dia pasti akan ikut tinggi, cuman harga sahamnya ini yang kadang-kadang susah ini ya, kalau di komoditi ini. Oke, next. Nah, ini ngomongin tentang nikel. Next, langsung aja. Next. Nah, ini global EV outlook. Next. Nah, ini in the long term ya. Ini in the long term. Intinya ya dari sini EV itu ya, industri electric vehicle akan terus naik ya. Industri electric vehicle akan terus naik. Dari sini itu ada dua sebenarnya, baterai ya. Ada tiga ya. Ini non baterai, kebutuhan dari non baterai. Yang ketiga ini charging station dan grid penyimpanan ya, penyimpanan gedenya. Ini dari tiga-tiganya ini kebutuhannya tinggi sekali itu ya, sama nanti ada tiga, dari timah, dari copper atau tembaga, satu lagi dari nikel. Pokoknya ketiganya ini akan terus naik as long ini EV akan terus naik. Jadi begitu. Jadi sebenarnya
ini potensinya tinggi sekali nih teman-teman. Tiga-tiganya ini. Masa depan ada di sini. Ya, kalau sekarang belum naik, ya memang begitulah yang terjadi. Tapi kalau ngomongin komoditi, prospek bagaimana? Nah, ini prospek masa depannya ini. Ya, kalau teman-teman view-nya positif bahwa mobil listrik akan terus berkembang, akan makin cepat, akan eksposurnya makin luas, kemudian tipe-tipe kendaraan makin gede ya, truk-truk gede mulai elektrik mungkin, atau bis-bis mulai elektrik, ya tentu kebutuhan baterainya menjadi lebih besar, kebutuhan logam-logam tadi akan menjadi lebih banyak lagi. Oke, next. Nah, ini pokoknya ini trennya ya, trennya akan naik terus lah, kira-kira begitu. Next. Oke, nah ini demand baterai ya. Ini demand baterai. Next. Saya mau kasih data nikel. Next. Nah, ini dia. Ini 4 jenis baterai. 4 jenis baterai yang ada di market saat ini ya. Ada NMC, ada beberapa tipe, ada NCA. Tesla tuh pakainya NCA. Tesla pakai NCA paling banyak nikelnya. Nah, ini kan nikel ya. Ini nikel, ini kobalt. Kenapa Tesla ke sini? Alasannya Tesla ini tuh kobalt ini mengerikan sustainability-nya. Dia khawatir kalau bertahan di sini nanti ini supply kobaltnya nggak ada, jadi mereka ke nikel. Bahwa kemarin ada berita Tesla akan menggunakan besi itu baru wacana ya, tapi sekarang yang jalan tuh NCA. Ini produsen baterainya juga beberapa ada di Cina, jadi masih menggunakan NCA. Ya, ini teman-teman bisa lihat kebutuhan nikelnya. Oke, next. Oke, nah ini nih pelajaran untuk nikel saja, bahwa di nikel itu ada nikel kelas 1, ada nikel kelas 2. Jadi nanti teman-teman supaya tahu perusahaan nikel, teman-teman buka annual report-nya. Produksi nikel yang diproduksi apa sih? Nikelnya nikel grade berapa? Nah, kalau Harum itu kan punya saham di perusahaan nikel ya. Ini pun punya grupnya sendiri. Perusahaannya listing di Australia, tapi tambangnya adanya di Sulawesi. Nah, kan luar biasa ya. Harum orang Indonesia. Kemudian beli saham di bursa Australia, perusahaan Australia. Perusahaan nikel, perusahaan nikel itu tambangnya adanya di Indonesia gitu. Nah, itu nikelnya kelas 1. Kelas 1. Terus Antam saya belum menemukan ada report kelas 1 nikel. Nikelnya Antam tuh ini ferronikel dan nickel pig iron. Ini kelas 2. Kalau kelas 2 tuh tidak digunakan untuk baterai, digunakannya untuk nih ya. Kelas 2 tuh untuk ini, untuk stainless steel. Oke ya. Jadi yang untuk baterai itu dia harus kelas 1 dan kelas 1 tuh di sini. Nah, Inco itu dia punya nih yang kelas 1. Cuman Inco tuh tetap masih gede di stainless steel. Nah, itu peta nikelnya seperti itu di Indonesia ya. Oke, next. Ini tin ya. Next. Nah, ini juga nih ya. Tin itu, teman-teman, tin itu, nah, pokoknya ini kira-kira ini tambahan informasi saja lah. Tadi pokoknya sudah saya sampaikan ya 3 itu. Tin itu sekarang orang juga overlook ya, overlook. Wah, tin ini udah tertinggal lah. Sekarang ke nikel. Teman-teman nggak tahu bahwa tin itu produksi mobil ya, kan ini kan mobil ya. Mobil itu kan baterai itu kan part of-nya. Di luar ini kan banyak sekali komponen yang harus diproduksi, harus dirakit, harus di segala macam lah. Itu timahnya banyak sekali di sini. Saya punya report detail akademisnya, penelitiannya menunjukkan jumlah tin itu berapa. Pokoknya nih gede aja nih teman-teman. Tin ini. Ini masa depannya juga bagus gitu. Itu ya. Untuk electric vehicles, tin juga salah satunya bagus. Selain dari nikel ya. Nah, sekarang harga tin bagaimana tuh? Harga timah masih di bawah ya. Kinerjanya sudah mulai bagus ya. Harga timah acuannya sudah all time high. Nah, ya, teman-teman tinggal di ini aja nanti gimana caranya ya. Oke, next. Nah, ini chopper ya. Jadi
saya kasih data pendukung ya, tadi nikel, kemudian tins, kemudian copper. Tembaga. Ini juga cukup besar ya. Di mobil listrik itu kan ada elektrik motornya ya. Ini kan baterai buat menggerakkan elektrik motor. Elektrik motor ini isinya tembaga semua. Ya. Terus kemudian charging itu juga mayoritas dari tembaga. Ya. Pokoknya kira-kira lengkaplah ini. Tiga-tiganya ini bakal luar biasa ke depan yang demand-nya dari industri mobil listrik. Oke, lanjut. Nah, sekarang emitennya ya. Emitennya kalau nikel tuh ada 3 ini ya, Antam, Inco, Harum. Harum nih indirect, dia tidak punya, dia hanya punya sahamnya saja. Inco nih directly dia punya, Antam punya. Tapi yang punya kelas 1 kayaknya baru Inco. Antam saya nggak punya, tapi kalau punya data saya bisa dikasih. Pokoknya kalau Antam punya kelas 1, nah itu masa depan lah itu ya. Inco Purana. Timah hanya tins ya. Nah, di dunia itu produser timah tertinggi itu ya, itu kalau nggak salah Cina ya, kita nomor 2 produksi timah. Udah nomor 2 di dunia, pelakunya hanya tins, kan luar biasa tuh. Itu ya. Nah, itu timah itu. Kemudian tembaga. Nah, tembaga itu teman-teman, tembaga itu ini ada MDKA, ada Medco. Medco ini dari Aman Mineral ya, dari Newmont dulu, sekarang namanya berganti dari Aman Mineral. Teman-teman kalau rajin coba buka LK-nya Medco, nanti ada di perusahaan asosiasi gitu ya. Anak usaha itu ada Aman. Aman itu kinerjanya juga naik turun nih, kadang plus, kadang minus. Sekarang ini lagi begini, ya gitu loh. Plusnya ini tinggi sekali. Nah, ini karena harga tembaganya lagi naik. Dan dia ada pencatatan laba yang masuk ke Medco-nya juga lumayan besar pada tahun ini. Itulah menyebabkan LK-nya Medco juga bagus. UNTR ini dari tambang emasnya. Biasanya teman-teman tembaga tuh sama tambang emas nih jadi satu karena apa namanya secara teknis dalam apa namanya bijinya itu mengandung tembaga dan mengandung emas. Ya, kemudian yang ketiga nih lead juga. Nah, ini tadi lead ini juga diperlukan untuk EV ya, untuk mobil listrik, tapi ini hanya tambahan pengetahuan sajalah. Ini emitennya, tapi ini small cap juga. Yang saya tahu nih ada reposition juga. Repurchase maksudnya. Repurchase saham. Jadi ya di-ignore saja lah, ini untuk pengetahuan saja. Teman-teman bisa ke sini ya. Oke, dari tadi banyak pertanyaan, mana top 5 saham? Top 5 saham ya, teman-teman nanti tinggal pilih saja ya. Tadi misal oil apa gitu ya, gas apa, terus ini tinggal dipilih mana yang kira-kira menarik, coal-nya apa gitu ya, terus kemudian ini mineralnya apa gitu ya. Usahakan tetap ke big caps ya, cari yang big caps, yang blue chip, yang kira-kira perusahaannya jelas, cari yang level hutangnya rendah. Ini posisi kita masih di Desember, ini masih kita baru mau masuk ke week 2 ya, week 3, week 4 belum. Nah, week 3, week 4 ini, week 3, week 4, kemudian ditambah nanti Januari, saya sih optimis masih ada window dressing ya, saham-saham ini harusnya ada potensi naik. Ya, naik-naik 20% lumayan lah ya. Naik-naik 20% atau 30% masih oke untuk kita hold misal 1-2 bulan ke depan. Oke ya. Metal dan mineral sekarang summary-nya bahwa harga komoditinya tidak perlu diragukan lah. Itu akan sustain, akan berada di atas terus ya. Berada di all time high. Mungkin 2022 karena kondisinya sudah mulai stabil ya, mungkin akan turun ya. Apalagi nanti ada tapering, USD mulai menguat lagi, mereka akan turun, tapi turunnya bukan anjlok ya, hanya turun karena mekanisme market saja, supply-nya sudah mulai steady, kemudian juga ada efek dari penguatan dolar, mungkin turun, tapi turunnya masih dalam batas-batas apa namanya, kita masih bisa katakan bahwa harganya masih di level tertinggi. Oke, next. Halo, selamat malam-malam Pak Hermanto Sardan, karena ya.